Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah video tutorial untuk pembuatan game ya. Materi ini untuk jurusan PPLG di SMK Sukapura. Oke, untuk membuat game yang kemarin sudah kita sepakatin, yaitu gamenya berupa game kotak berjalan gitu. Jadi nanti bakalan ada kotak, terus nanti bakalan ada semacam kayak halang rintangnya gitu, yang kotaknya harus loncat-loncat dan nanti ada garis finishnya ya. Nah, kira-kira nanti gamenya kayak gini. Oke, langkah pertama yang harus yang dilakukan adalah ya buka dulu projectnya yang kemarin sudah dipakai. Terus habis itu hapus semua yang ada di aset ini. Ini hapus aja semuanya karena gak akan kita pakai lagi. Jadi karena ini semua dihapus, kalaupun misalkan kalian mau pakai project baru tidak masalah. Oke, kita hapus semuanya, delete. Oke, tunggu. Ketika pas udah hilang kayak gini, kita bikin scene baru. Caranya klik kanan, create, terus scene. Kasih nama scene-nya itu gameplay atau apapun itulah, terserah. Yang penting scene-nya baru. Setelah itu double klik 2 kali scene yang baru ini. Ini gak usah di save, don't save. Nah, kita akan dapat scene kosongan seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, oh ya, ini 2D ininya jangan dicentang ya. Jadi biar perspektifnya itu 3 dimensi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah apa bang? Apa bang? Yang pertama adalah kita buat dudukan tanahnya dulu. Kita akan pakai objek plan. Caranya itu klik kanan di hierarki, 3D, terus plan. Nah, sudah ada plan. Kita kasih nama ininya ground atau tanah bebas. Bebas ininya karena cuma nama doang, jadi tidak akan bermasalah. Ininya reset menjadi 000. Biar apa? Biarin ya, biar pivotnya enak aja gitu. Oke, setelah ini kayak gini sudah oke. Terus sehabis itu kita masukkan kotaknya. Kita masukkan kotaknya yang kita mau, bisa kotak, bisa apapun, tapi sementara kita pakai kotak dulu aja. Oke, masukkan kotaknya. Kita kasih nama kotaknya itu player. Nah, sorry, salah. Hapus dulu. Kita create empty aja. Empty object. Kita kasih nama player. Nah, kita kasih 000. Ini kan game objek kosongan kan. Kita double klik. Oke. Ini di sini tampilannya di objek player ini. Kita klik kanan. Kita klik kanan langsung masukkan cube. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Terus cube-nya bisa dibiarin, bisa diganti jadi mesh, namanya bebas. Tapi karena saya lebih suka tertata dengan rapi, saya kasih nama mesh. Oke. Habis itu agak dinaikkan menjadi gini aja. Di bagian cube atau mesh-nya kita naikkan y-nya menjadi 0,5. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Setelah itu di object player kita coba tambahkan komponen yang namanya rigid body. Hati-hati, rigid body-nya jangan yang 2D ya, tapi yang rigid body biasa. Kita klik rigid body, muncul seperti ini. Oke. Setelah itu kita coba playernya kita naikkan ke atas sedikit. Kita naikkan ke atas, di atas si groundnya. Kita coba play dulu gamenya. Nah, bisa dilihat playernya itu sudah mempunyai komponen fisik. Fisiknya sudah ada. Nah, tuh dia akan jatuh, tuh kan. Dia akan jatuh seperti ini. Ketika sudah seperti ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, betul sekali. Kita buat script untuk jalan si kotaknya. Scriptnya, apakah script yang lama, Pak?
apakah script yang lama nggak bang? Jawabannya tidak, kita pakai script yang baru karena script yang lama kurang bagus. Cara bikin scriptnya gimana? Langkah pertama, biar semua projectnya itu tertata rapih gitu kan, karena saya tidak suka ketika projectnya acak-acakan. Kita di bagian aset ini kita klik kanan, pilih create, pilih folder. Kita kasih nama di sini pertama itu scene dulu seperti ini, enter. Terus masukkan ini scene gameplay ini ke dalam foldernya, drag and drop. Sudah, nah seperti ini. Terus kita klik kanan lagi, kita bikin folder baru, namanya itu script. Script yang ini scene. Aduh, problematik sekali ya Unity 2017 ini. Gak ada rename, Masya Allah. Nah, kita namain scene. Kenapa harus pakai S? Gak apa-apa sih sebenarnya, kan biar jam aja. Oke, di bagian scripts ini kita tambahkan yang namanya player controller. Oke. Setelah itu masukkan, sebentar ini nge-lag, ternyata sambil nge-record berat. Oke. Setelah itu masukkan si player controller ini ke dalam komponen game object player. Ingat, hati-hati ketika bikin script, jangan sekali-kali pakai spasi, oke? Tidak boleh pakai spasi karena memang biasa gitu sih kalau pemrograman. Spasi itu adalah hal yang benar-benar haram. Ya, jadi kalau misalkan pengen ada spasi bisa dipakai ini aja sih, besar kecil. Jadi player controller kan biasanya player spasi controller kan. Nah, kalau misalkan di script player P-nya gede, R-nya kecil, terus pas bagian controllernya C-nya dibesarin. Seperti itu, biar tidak terjadi error seperti kemarin-kemarin. Oke, setelah itu masukkanlah player controllernya ke dalam player object. Nah, seperti ini nih kira-kira tampilannya. Setelah itu, double klik scriptnya. Bisa dari sini langsung di double klik, bisa juga lewat sini di double klik. Double klik itu klik 2 kali. Kita buka, tek. Nah, tunggu dulu loading, tunggu VS Code-nya kebuka sempurna. Tunggu, emang agak lama. Oke. Nah, setelah itu tambahkan komponen yang namanya rigid body. Kita bikin ininya menjadi public rigid body. Nah, terus oh iya, ada satu hal yang lupa. Semisal kan punya saya di sini tiap-tiap kali ngetik itu ada muncul otomatis nih seperti ini nih. Kalau semisal di device kalian itu tidak ada yang seperti ini, kalian bisa download terlebih dahulu yang namanya .NET SDK. Caranya gimana bang? Caranya itu tinggal searching di Google .NET SDK. Nah, terus kita pilih yang mana ya? Coba yang ini deh. Coba kita buka dulu. Oke, internetnya nge-lag. Oke. Nah, download aja nih yang ini nih. Yang paling depan kita download, klik gini. Terus yang nanti bakal muncul download. Terus nanti ketika habis di-download bakal bentukannya seperti ini. Yang ini .NET SDK nanti diinstal aja seperti instalasi biasanya aplikasi lain. Tinggal next dan next. Terus sehabis itu jangan lupa juga extension untuk Unity-nya ya di VS Code-nya. Jadi klik dulu di search dulu di sini Unity. Nah, yang ini nih. Unity by Microsoft. Oke. Ini wajib ya karena ya lumayan lah biar dibantu gitu. Biar mengurangi kerjaan. Oke, lanjut ke tutorialnya. Oke, sehabis ini biarin dulu kayak gini, langsung kita save. Kita buka lagi editornya. Tarik, kita close dulu ini. Don't save. Buka editornya. Oke, nah biarin agak loading dulu. Nanti setelah agak loading, dia bakal muncul nih. No ini rigid body yang kosong. Ya udah, kita tinggal masukin aja rigid body yang atas ini ke dalam sini. Nah, seperti itu. Jadi
kita sudah punya nih referensi terhadap komponen rigid body di atas. Rigid body itu ya ya komponen fisiknya gitu. Setelah itu di bagian rigid body-nya kita atur nih bagian freeze rotation-nya, XYZ-nya kita matikan. Biar apa? Biar kotaknya itu tidak bisa berputar-putar. Oke, buka lagi player controllernya, rigid body-nya sudah ada. Oke. Nah, di sini kita tambahin yang namanya itu awake. Loh, nggak ada ya? Hah? Really? Menarik. Menarik. Kayaknya oke, sorry. Sepertinya di Unity 2017 tidak ada awake, tapi tidak apa-apa. Nggak tahu sih. Di bagian void start ini atau gini aja. Kita buat void baru. Caranya itu tinggal seperti ini aja, enter. Kita namain voidnya itu initialization player. Nah, seperti ini. Nah, di dalam isinya itu pakai gini, if rigid body, ini artinya itu, jangan begini dulu. If rigid body sama dengan null itu artinya kosong. Rigid body sama dengan get komponen rigid body kurung. Nah, udah seperti ini aja. Terus di bagian start dipanggil initialization player. Nah, udah seperti ini. Oke. Sehabis itu kita coba gerakan playernya. Cara gerakinnya gimana? Cara gerakinnya itu bisa gini. Float misalkan ya, horizontal sama dengan input dot get axis. Ada nggak ya? Get axis. Nah, get axis horizontal. Oke, terus di bawah ini float vertikal sama dengan input dot get axis vertikal. Terus di sininya itu rigid body dot velocity ada nggak ya? Oh ada, bentar, jangan velocity. Velocity gak apa-apa deh. Gini. Nah, kita di sini tambahin satu lagi yang namanya itu public vector 3 movement vector. Nah, seperti ini. Kita tambahkanlah di sini movement vector sama dengan new kurung x itu horizontal, ininya 0, vertikal dot normalize. Enggak ada ya? Oke. New vector 3 dot, nah kayak gini, vertikal horizontal. Oke lah, velocity sama dengan movement vector. Coba aja dulu, kayaknya ini masih error deh. Oke, kita coba dulu. Oke, biarin agak ngeload. Oke, nah sudah ada kayak gini. Ininya biarkan saja 00. Langsung kita play. Nah, bisa dilihat harusnya gini deh. Tuh, kotaknya sudah bisa bergerak. Betul? Ya, betul lah. Nah, ini kotaknya sudah bisa bergerak nih. Oke, tapi kotaknya bergeraknya kok lama bang? Kok lama pak? Gitu kan? Berarti kita harus tambahkan yang namanya speed. Oke, caranya itu begini. Masuk lagi ke scriptnya. Kita tambahkan public float speed
kita kasih defaultnya itu berapa ya, 5 lah, 5 gitu kan. 5 berarti di sini itu movement vector dikali speed. Nah kayak gini ya, ini rumus matematika sederhana lah. Oke mas, aduh sebentar, agak nge-lag. Buset. Oke, kita play lagi. Oh, bisa dilihat gerakan kotaknya sedikit lebih cepat. Oke, kayaknya nggak kelihatan. Nah, kita coba matikan ini. Kan, gerakan kotaknya sedikit lebih apa namanya, cepat ya. Kalau misalkan pengen diatur ya ini aja nih, tinggal dinaikin. Kalau kecepatan kali satu aja, kurang cepat 2, 10 dan sebagainya, itu bebas ya, bisa diatur. Oke, berarti udah selesai. Kita lihat dulu buat aksis pergerakannya. Ini saya pencet D, dia ke arah kanan, yaitu merujuk ke X gitu kan, sumbu X. Ketika yang pencet W, dia merujuk ke sumbu biru, sumbu Z yang artinya itu forward atau maju, ya Y ke atas. Oke, ini sudah ada. Oke, lanjut kita. Oke, ininya seperti kayaknya mesh-nya cacat deh. Sorry, kurang bagus deh. Sebentar, ini kenapa ya kok dia jatuhnya itu lama. Sebentar. Harusnya masa ininya enggak juga. Udahlah, gak apa-apa, biarin aja dulu. Kayaknya ini emang agak aneh. Oh, gini. Di sininya kita tambahkan yang namanya itu transform dot position. Enggak juga sih. Coba deh. Kita tambahin gini aja. Enggak ngaruh. Ini biarin aja 0 kayak gini. Sebentar ya. Ini kenapa dia kok lama? Discrete interpolate harusnya gak ngaruh. Masa masa harus 100? Coba dulu ya. Malah jadi aneh nih. Oke. What? Why? Oke. Sebentar, ada sedikit keanehan di sini. Gini banget ya. Oke, di sini dia tidak mau turun. Serius. Oke. Kalau misalkan ada nemu error kayak gini, caranya itu kita searching aja di Google kayak why rigid body doesn't have V6 in Unity 20-721. Nah, gravity not working in rigid body 2010. Oke, cukup sih ini. Ini juga bisa nih. Yeah, it's going to be.
Oke, kinematik. Oh, sorry. Ini use gravity-nya. Sorry. Use gravity-nya harus dicentang. Oke, ini ketika Oke. Better, tapi kok dia ringan sekali ya. Fisik. How to set mass in rigid body unity 2017. Nah, ini juga ada video tutorial nih. Apa ini maksudnya? Agak aneh sih, tapi udahlah, biarin aja dulu. Kita coba. Oke, kita coba di sini kita matikan dulu script yang ininya, yang rigid body velocity-nya. Coba kita komen dulu, kita coba play. Oke, ternyata masalahnya itu, nah kan ketemu. Masalahnya itu di velocity-nya yang reset. Terus maunya dia digerakinnya pakai cara apa? Oke, tidak apa-apa. Kita coba cari jalan lain, oke? Oke, berarti ketika begini, apa new vector tuh ya? Sebentar, kita coba lihat dulu di sini ada properti apa saja. Oke, velocity. Oke, udah segini aja. Coba kita di sininya pakai rigid body dot velocity dot y. Coba terlebih dahulu seperti ini. Oke, harap bersabar, sedikit mengelag. Oke, nah sudah bisa. Oke. Tidak mau dia. Dia tidak mau di-set dengan vektor. Oke. Kita coba ganti jadi vektor true tuh seperti ini. Coba lagi masukin lagi. Oh, ternyata bisa. Wah, annoying sekali. Oke, tidak apa-apa, santai saja. Oke. Kita di sini coba vektor tuh temp. Coba seperti ini. Oke, fix, nyebelin. Unity 2017 nyebelin, tapi tidak apa-apa, santai. Itulah, sementara kita kasih 0 dulu aja untuk velocity-nya. Sebentar, kayaknya ini gak gini deh harusnya. Move position ini apa nih dia? Coba ya, kita coba pakai move position, movement vector. Kita coba. Sedikit anomali, tapi tidak apa-apa.
Weh. Weh. Oke, ketika mau position dia jatuhnya seperti ini ya. Ya udahlah, movement vector. Apa gara-gara dikali speed ya? Kita coba hapus dulu speednya ya. Coba tunggu loading sebentar. Coba play lagi. Sama saja. Kok bisa ya kayak gini ya? Gak aneh sih, tapi ya gak apa-apa lah. Oke, kita anggap gak apa-apa dulu aja lah. Biarin. Ininya tetap kita kali speed. Oke. Udah, berarti untuk movement karakternya seperti biarin aja untuk posisi rigid body-nya agak aneh, itu anomali, udah biarin aja. Kita kasih 0 gini. Terus kita klik play dulu. Oke, pastikan W itu untuk maju ke sumbu biru ya. D itu ke merah. X ya seperti ini, pastikan dulu seperti ini. Oke, jika sudah agak nyebelin sih ini. Kenapa ya? Nggak ada lagi. Ya udahlah. Udah. Oke. Sementara movementnya itu kita anggap selesai terlebih dahulu ya. Untuk masalah bagian objek jatuh ini ya udahlah, biarin aja dulu. Soalnya tidak akan sebegitu berpengaruh juga, kecuali mungkin nanti kita pas bikin ini ya, controller buat loncat, baru nanti agak sedikit berpengaruh. Oke. Biarin kayak gini. Oke, selanjutnya sebentar cek dulu ini berapa menit. 27 menit, tidak apa-apa ya. Selanjutnya kita bikin apanya nih? Kita bikin apanya dulu ya? Udah deh. Kita bikin kameranya ngikutin player aja dulu gitu ya. Kita bikin kameranya ngikutin player. Kira-kira bentar, ini kita matikan dulu biar kelihatan. Kameranya itu di sini. Ini kan. Terus agak angkat sedikit. Segini, terus rotasi kameranya itu bagian X-nya harusnya agak dikebawahin kayak gini. Oke. Pokoknya ini kameranya itu posisikan aja seenaknya, senyamannya aja. Kayak gini kayaknya enak nih. Nah. Oke. Nah, setelah itu si main kamera ini diklik, masukkan ke player. Oke, naikkan ke atas. Oke, langsung start lagi. Nah, kamera sudah ngikutin. Oke. Selanjutnya kita harus bikin kontrol buat loncatnya ya. Tapi karena barusan bukan error ya, kayak mesh-nya itu beratnya itu masanya itu agak aneh, tapi ya udah, bentar. Videonya bakal dijeda dulu sebentar ya. Oke guys, masalahnya sudah ketemu. Ternyata memang sebentar. Oke guys, masalahnya ternyata sudah ketemu. Memang ada sedikit keterbatasan ya ketika kita menggunakan engine 2017, tapi tidak apa-apa.
Jadi cara mengatasinya adalah kita buat lagi fungsi baru, ya kita namain move gitu kan. Dan kita copy paste semua yang ada di sini, kita cut ya, masukkan ke move sini seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin variabel baru namanya itu vector3 new velocity sama dengan rigid body dot velocity. Oke. Setelah itu new velocity dot x sama dengan movement vector dot x. New velocity dot z sama dengan movement vector dot z. Oke, kita movement vektornya ini kita bisa ganti menjadi vector 2. Vector 2 seperti ini. Jadi nanti x itu hanya dilambangkan sama x dan y doang. Jadi nanti kita seperti ini aja cukup. Horizontal, vertikal. Nah, dua kayak gini. Terus ininya kita beri menjadi y. Terus di sini itu rigid new velocity. Kita coba seperti ini. Kenapa script yang tadi ngerubah fisiknya menjadi fisikanya menjadi berat? Karena y-nya itu kita ikut ubah secara tidak sengaja yang menjadi 0. Nah, ketika scriptnya pakai yang baru, jadi nah lihat nih kotaknya itu ketika kita angkat ke atas dia akan cepat-cepat kembali balik ke bawah. Nah, ini yang benar. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Oh iya, jangan lupa pantas error. Masukkan si move ini ke dalam fungsi update. Oke. Ini dia akan otomatis. Nge-lag ya Allah. Oke, nah dia tuh kan otomatis. Ketika kita angkat, dia bakal balik lagi. Nah, oke, nextnya langkah terakhir kita bikin fungsi untuk loncatnya ya. Jadi buat karakternya loncat kayak gitu. Oke, jadi untuk bikin loncat kita akan pakai tombol spasi ya kan. Nah, ketika loncat itu kita harus ada validasi. Semisal begini. Semisal kita gambarkan saja di 2 dimensi. Semisal ini adalah lane-nya gitu kan. Lane-nya kotak aja kayak gini biar kita perspektif dari samping. Jadi ketika karakter playernya itu dia berada di tanah gitu kan, dia bisa loncat kayak gini. Set. Tapi ketika karakternya sedang melayang di atas tanahnya gitu, di atas groundnya, dia gak bisa loncat lagi. Jadi walaupun nanti dipencet spasi, dia gak bisa double loncat gitu kan. Gitu, oke. Berarti yang pertama itu kita perlu yang namanya boolean. Boolean apa bang? Boolean adalah tipe data yang cuma menyimpan 2 nilai saja. Kalau nggak benar pasti salah gitu kan. Seperti itu, oke. Oke. Kita buka lagi scriptnya. Kita di sini di bawah kita tambahkan public boolean is ground gitu. Jadi nanti apakah apakah objeknya sedang nempel di tanah atau enggak gitu kan. Oke, kita di sini tambahkan lagi juga. Ups, nge-lag sekali teman-teman. Nah, kita di sini di bagian groundnya yang tadi kita labeli sebagai tanah, kita ganti tagnya menjadi yang player kita ganti jadi player gini. Yang ground kita tambahin tag, kita kasih nama ground
seperti ini, kita kasih ground. Oke, nah, oke. Nah, kita di sini langsung panggil fungsi on collision, ada nggak ya? Oh, tidak ada ya. Kayaknya biar fungsi itunya ada otomatis kita harus tambah ekstensi lagi deh. Sebentar. Ini apa ya, debugger port oriented. Sini, oh, kok nggak ada gini ya? Oke, kita coba install nih Unity Code snippets ini. Oke, kita restart dulu karena harus otomatis sih. Kalau nggak otomatis capek nanti. Nah ini nih ada nih on trigger enter. Oke, kita cari fungsi yang namanya on collision enter. Oke, kita coba dulu debug .log kurung tanda petik collision with sama dengan call. Apa sih tadi namanya? Oh, other order dot game object dot name. Oke, kita coba dulu ya collision enternya apakah dia mau. Oke, kita coba. Nah, ini kita lihat nih. Ada nih, collision with ground, oke. Nah, oke. Oke, kita berarti butuh yang tadi. Berarti tambahin lagi satu lagi. Kan on collision enter. Berarti kan artinya on collision enter itu ketika bentar, videonya kita gedein. Oke, jadi collision enter itu gini. Misalkan ini kotak ya, bukan kotak, sorry, groundnya gitu kan. Ya groundnya ini kotaknya. Jadi collision enter itu bakal dibaca ketika si kotak ini dia collision, dia bersentuhan sama si tanah. Nah, collision exit dia akan dipanggil ketika si kotak ini meninggalkan tanah. Gitu kira-kira teori gampangnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, buset, sudah 40 menit ya sepertinya. Setelah loncat ini kita sudahi videonya. Oke, kita percepat. Di collision enter kita tambahin, satu lagi, void on collision exit. Oke, di sini kita pakai if yang kemarin sudah dibahas, if other dot tag dot game object dot tag atau dot compare tag gitu kan, dalam kurung tanda petik tadi itu ground gitu kan, ini is ground sama dengan true gitu kan. If other dot game object dot compare tag ground gitu kan, set is ground sama dengan false. Atau ini misalkan gak mau pakai ini juga kayaknya gak usah dipakai, di komen dulu aja. Kita ke sini, kita tambahkan yang namanya void jam. Ini void jam, kita panggil jamnya di sebelah sini. Jam. Kan di sini kita tambahin yang namanya if is ground sama dengan true, itu kan, maka dan lupa dan input dot get key down
Oke, kode dot spasi. Nah, oke, spasi. Nah, di sini kita tinggal tambahin saja rigid body dot add force, add explosion force. Apapun sih ini bisa sih, add force. Add force. Sebentar. Add force atau add apa ya? Explosion kali ya? Apa sama aja sih? Add force aja ya. Add force ininya 0. Katakanlah ini jam apa ya? Jam jam. Nah, gini. Set vector 3 new jam sama dengan new vector 3 0, jam 0 kayak gini. Terus di sini new jam, di sini itu ada force mode dot impulse. Ini bisa dicoba aja ya, mau force, mau acceleration, mau velocity change, terserah lah. Tapi kita pakai impulse dulu. Nah, di atasnya kita tambahkan satu lagi, yaitu public float jam. Nah, kayak gini sama dengan kita coba 5 dulu. 2,5 deh. Ingat ya, ketika pengen 2,3,1 itu pakainya titik ya, bukan koma ya. Kalau koma nanti error. Pakai titik. Oke, kayak gini, true dan sebagainya. On collision enter, true. Oke, ininya harusnya di gini. Oh, atau enggak gini aja. Nah, di sini kan dia loncat kan, otomatis kita is ground sama dengan false. Nah, gini. Oke, kita coba nih, harusnya bisa loncat ini. Oke. Nge-lag. Oke, kita lihat. Nah, ini udah dimulai. Pencet spasi, tuh dia loncat. Kurang kelihatan ya kayaknya. Nah, spasi tuh dia loncat. Terus kalau loncatnya kurang tinggi bang, ini aja jam torsinya dinaikin. Nah, set. Tuh lihat. Is groundnya juga yang tadi bolehan ini dia bakal otomatis. Ketika loncat dia false. False itu artinya tidak dicentang, true itu ketika dicentang. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Berarti nanti nextnya tinggal tutorial loncat udah ada ya. Nextnya paling ini sih, tutorial cara membuat penambahan penambahan poin ya. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit nge-lag dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.